Sejarah Kerajaan Kahuripan. Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh tahun 1006. Airlangga atau sering pula disingkat Airlangga adalah pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 990. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu dari wangsa Warmadewa. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata menjadi raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Ia disebutkan sebagai seorang yang memerintah Empu Kanwa untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Ia dibesarkan di Istana Watugaluh atau Kerajaan Medang di bawah pemerintahan Raja Dharmawangsa. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Pada tahun 1006 ketika Airlangga berusia 16 tahun, Sriwijaya mengadakan pembalasan atas Medang. Wurawari atau sekutu Sriwijaya membakar Istana Watugaluh. Dharmawangsa beserta bangsawan tewas dalam serangan itu. Airlangga berhasil melarikan diri ke hutan. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan. Menurut prasasti Pucangan, pada tahun 1006 Airlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh atau saudara Mahendradatta Dewatan, ibu kota Kerajaan Medang. Tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari dari Wularam, yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas. Sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wanagiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa, salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam prasasti Cane. Menurut prasasti Terep, Watan Mas kemudian direbut musuh, sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalagian, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, daerah Sidoarjo sekarang. Menurut prasasti Pambatan, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri sekarang. Berita ini sesuai dengan naskah Serat Calon Arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan negara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Masa peperangan. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1009, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja.
Karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Coladewa, Raja Cola Mandala dari India. Hal ini membuat Airlangga merasa lebih leluasa mempersiapkan diri menaklukkan Pulau Jawa. Yang pertama dikalahkan oleh Airlangga adalah Raja Hasin. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulung Agung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watanmas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Airlangga membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Masa pembangunan. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kaliberantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Bucangan tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwata Kawaca. Sebagai kiasan, Airlangga mengalahkan Wurawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babah Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Adipaduka Bungku Sang Pinaka Catraning Buana. Menurut cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane sampai prasasti Turun Hyang adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali,
dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak wungsu. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Negara Kertagama dan Prasasti Turun Hyang II. Kerajaan Barat disebut Kediri berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Kerajaan Timur bernama Janggala berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Karasakan. Dalam Prasasti Pambatan 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam Prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Ajipadukambungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Akhir pemerintahan Airlangga. Setelah membagi kerajaan menjadi dua, Airlangga kemudian menjadi pertapa dan meninggal tahun 1049. Airlangga semasa hidupnya dianggap titisan Wisnu dengan lancana kerajaan Garuda Muka. Sehingga sebuah arca indah yang disimpan di Museum Mojokerto mewujudkannya sebagai Wisnu yang menaiki Garuda. Prasasti Sumengka, peninggalan kerajaan Janggala, hanya menyebutkan Resi Ajipadukambungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan Prasasti Pucangan, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Karasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut. Kisah Airlangga digambarkan dalam Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Dalam perkembangannya, Kahuripan mempunyai peranan penting pada zaman kerajaan Janggala dan Majapahit. Kahuripan sebagai ibu kota Janggala. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sang Kramawijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kediri beribu kota di Daha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Janggala beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mahapanji Karasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Kahuripan dalam sejarah Majapahit. Nama Kahuripan muncul kembali dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1293. Raden Wijaya sang pendiri kerajaan tampaknya memperhatikan adanya dua kerajaan yang dahulu diciptakan oleh Airlangga. Dua kerajaan tersebut adalah Kediri alias Daha dan Janggala alias Kahuripan atau Jiwana. Keduanya oleh Raden Wijaya dijadikan sebagai daerah bawahan yang paling utama, Daha di barat, Kahuripan di timur, sedangkan Majapahit sebagai pusat.
Para raton mencatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Batara I Kahuripan atau disingkat Bri Kahuripan. Yang pertama ialah Tribuana Tunggadewi putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Kahuripan karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti. Hayam Wuruk sewaktu menjabat Yuwaraja juga berkedudukan sebagai Raja Kahuripan, bergelar Jiwanarajya Pratista. Setelah naik tahta Majapahit, gelar Bri Kahuripan kembali dijabat ibunya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Sepeninggal Tribuana Tunggadewi, yang menjabat Bri Kahuripan adalah cucunya yang bernama Surawardani. Lalu digantikan putranya yaitu Ratna Pangkaya. Sepeninggal Ratna Pangkaya, gelar Bri Kahuripan disandang oleh keponakan istrinya Suhita yang bernama Raja Sawardana. Ketika Raja Sawardana menjadi Raja Majapahit, gelar Bri Kahuripan diwarisi putra sulungnya yang bernama Samarawijaya. Karya sastra Kahuripan. Di bawah pemerintahan Airlangga, seni sastra berkembang. Tahun 1035, Empu Kanwa mengubah kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan Arjuna, inkarnasi Wisnu yang tak lain adalah hiasan Airlangga sendiri. Kisah Airlangga digambarkan dalam candi belahan di lereng Gunung Penanggungan. Salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Kahuripan adalah Kakawin Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa. Arjuna Wiwaha merupakan salah satu kakawin yang diwujudkan pada zaman Kahuripan di bawah raja besarnya Airlangga. Sang pengarang yaitu Empu Kanwa mendapat kehormatan untuk mengubahnya dengan mencuplik dari seri Mahabharata subbagian Wanaparwa. Cerita ini bertitik tolak dari tokoh Arjuna yang merupakan kekasih para dewa di Kahyangan, karena dialah yang nantinya mampu menyelamatkan Kahyangan beserta para penghuninya, para dewa, dari ancaman mara bahaya. Relief cerita ini dipahatkan pada Candi Tigowangi, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut data sejarah yang ada, dipercaya kuat Arjuna Wiwaha merupakan sebuah kakawin tertua dari periode Jawa Timur setelah peta politik berpindah dari Jawa Tengah. Hal ini zaman-zaman pendahulu Airlangga seperti Dharmawangsa hingga ke Raja Besar pendiri periode Jawa Timur yakni Empu Sendok tidak meninggalkan sebuah kakawin pun yang dapat kita lihat sampai saat ini. Kakawin Arjuna Wiwaha mengandung suatu kaitan sejarah di masa lalu. Lihatlah bagian awal dan akhirnya. Ambek sang Paramarta Pandita, huwus limpat saking sunyatatan saking Wisaya Pranyojana, nirawir sanggrahing Lokita Sida, ning Yasawirya don ira suka ning Ratkiningkin, nira santosa lehetan kelir sira saking Sang Hyang Jagat Karana. Usni sangki lebuni paduka, nira sang mangkanawir nira manggih manggala, ning miket kawijayan sang Parta ring Kahyangan. Terjemahannya, batin yang bijak sungguh-sungguh telah tembus sampai ke tingkat kesempurnaan tertinggi. Dari keadaan sunyata kosong, bukan dari kawasan panca indera, timbullah tekadnya untuk mengabadikan diri, membuka diri pada urusan-urusan duniawi. Semoga amal baiknya yang penuh pahala serta tindakannya yang bersifat kesatria mencapai tujuannya, daulat terhadap dirinya sendiri dan penuh santosa ketentraman batin. Ia menerima keadaan ini,
yakni tetap terpisah oleh tabir dari sebab abadi dunia ini. Sampun keketan ingkat Arjuna Wiwaha pangarananika saksat tambak irompukan wa. Tumata metu-metu kakawin brantapan teher angarep samarakarya mangiring ing Haji Sri Airlangga namo stusang panikelan tanah Anganaumata. Terjemahannya, kuletakkan puncak kepalaku pada debu sandal raja yang menampakkan diri dengan cara ini keutamaannya. Ia merupakan sumber berkat yang tak pernah kering untuk menuangkan kemenangan Parta Arjuna di kediaman para dewa di Kahyangan. Gambaran ini sesuai sekali dengan kenyataan bahwa Airlangga yang selanjutnya berhasil menegakkan kembali kerajaan Kahuripan setelah wafatnya Raja Dharmawangsa atas serangan dari kerajaan lain Wengker yang tidak berhak atas kedaulatannya. Airlangga melakukan perlawanan dengan tinggal di hutan-hutan bersama para resi dan tokoh-tokoh suci agama selama bertahun-tahun guna mempersiapkan usaha merebut kembali kerajaan Kahuripan yang bagaimanapun juga dia masih tergolong kerabat Raja Dharmawangsa walau berasal dari keluarga di Bali. Akhirnya dia berhasil mengusir raja penjajah beserta sekutunya sehingga kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Selesailah penyusunan kitab yang dengan tepat dapat dinamakan Arjuna Wiwaha. Kubahan ini merupakan usaha Empukanwa dalam menyusun kakawin. Ia bingung karena saat ini pun ia sedang bersiap-siap mengikuti suatu ekspedisi militer. Terpujilah Sri Baginda Airlangga. Diriwayatkan bahwa tahun 1028 sampai 1035 Airlangga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang dulu pernah membuat kerajaan Kahuripan berantakan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa periode pembuatan kakawin ini adalah sesudah kejayaan Airlangga tersebut. Bahwa dia telah tinggal selama bertahun-tahun di hutan-hutan serta pertapaan atau mandala dan ditemani oleh para resi atau pandita, tentulah juga merupakan suatu periode penggemblengan spiritual dan latihan-latihan rohani, sehingga akhirnya dia pun berhasil mencapai tingkatan kesempurnaan tertinggi sunyata pada awal kakawin. Ia pun akhirnya dapat diyakinkan untuk kembali ke dunia dan membaktikan diri dengan tugas berat serta mulia, yakni memulihkan kedaulatan kerajaannya dan dengan demikian mengusahakan terjadinya kesejahteraan dunia. Riwayat hidupnya sangat sesuai sekali dengan peran tokoh utama kakawin ini, yakni Arjuna, sehingga pemilihan cerita ini merupakan titik tolak tema kakawin ini. Pada bagian akhir disebutkan bahwa Sang Empukanwa juga sedang disibukkan dalam persiapan sebuah ekspedisi peperangan. Mungkin itu bagian dari rangkaian perlawanan Airlangga dalam menaklukkan musuh-musuhnya, atau bisa juga bagian dari pertempuran terakhir. Namun bila ditelaah dalam cerita Mahabharata bahwa usaha Arjuna dalam bertapa di Gunung Indragila untuk memperoleh senjata sakti dalam rangka melawan Kurawa dan persiapannya dalam perang Akbar Bratayuda nantinya, mungkin kita bisa berasumsi bahwa periode pembuatan kakawin tersebut pada waktu usaha Airlangga dalam merebut kembali kerajaan Kahuripan dari musuh-musuhnya. Sehingga sebagai seorang penyair adalah suatu bentuk partisipasi terhadap perang tersebut dengan membuat suatu karangan atau tulisan atau tepatnya kakawin. Tujuannya juga adalah untuk menggelorakan semangat dan pujian terhadap Airlangga agar dapat kelak mencapai cita-cita luhur tersebut.
diceritakan bahwa setelah kalah dalam permainan judi yang curang melawan Kurawa, Pandawa yang terdiri dari 5 bersaudara, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, telah kehilangan hak atas kerajaan Amerta dan harus hidup di pengasingan selama 12 tahun, dan 1 tahun hidup dalam penyamaran total sebagai Pandawa. Setelah itu mereka baru berhak kembali atas kerajaannya. Dalam persiapan merebut kembali kerajaan Amerta, Arjuna diperintahkan oleh Yudhistira agar memohon senjata-senjata sakti Dewa Siwa. Untuk maksud tersebut, Arjuna akan melakukan samadhi di Gunung Indragila, sebuah bukit di pegunungan Himalaya. Di tempat lain diceritakan bahwa ada seorang raja raksasa sakti Mandraguna bernama Niwatakawaca. Raja tersebut telah mendengar tentang adanya seorang bidadari yang cantik luar biasa bernama Supraba. Kemudian berangkatlah ia ke Kahyangan, tempat kerajaan Dewa Indra, untuk meminta Supraba menjadi istrinya. Para dewa dan Dewa Indra tentu saja marah atas permintaan ini, karena tidak sesuai kodrat dan juga martabat. Namun mereka juga sadar bahwa Raja Niwatakawaca memiliki kesaktian luar biasa, dan bahkan para dewa tidak mampu mengalahkannya. Mereka akhirnya melaporkan permintaan ini kepada Dewa Siwa. Oleh Siwa dijelaskan bahwa itu semua memang sudah merupakan takdir dan jalan sejarah yang harus ditempuh. Niwatakawaca tidak bisa dikalahkan oleh siapapun termasuk para dewa. Namun takdir pula lah yang mengatakan bahwa Raja Raksasa Mahasakti hanya dapat dikalahkan oleh seorang insan. Oleh karena itu yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memperpanjang waktu, agar supaya ketika waktunya tiba, maka jagoan para dewa nantinya sudah dapat ditemukan, dan dengan demikian dia akan dapat menghadapi serta mengalahkan Niwatakawaca. Selanjutnya kepada sang raja diberitahu bahwa nanti pada saatnya bidadari Supraba akan diserahkan kepadanya, karena sekarang mereka akan mempersiapkannya sebaik-baiknya, supaya nanti tidak akan mengecewakan raja tersebut. Untuk sementara, untuk mengobati kekecewaan sang raja, dia diberi beberapa apsara atau makhluk wanita setengah dewi lain. Sang raja Niwatakawaca menganggap hal itu dan kemudian kembali ke kerajaannya. Dalam kebingungan ketika para dewa mencari jagoan yang diharapkan, Kahyangan diterpa kegaduhan karena goncangan hebat akibat Iyokatapa seorang insan di bumi. Setelah dilihat, ternyata Arjuna penyebab kegaduhan semua ini. Arjuna melakukan samadhi tersebut dengan segala kemampuan dan yoganya yang dahsyat. Mereka pun kemudian berharap bahwa Arjuna lah yang nantinya merupakan jagoan yang dicari-cari tersebut. Untuk itu, maka Indra memutuskan untuk menguji ketabahannya dalam melakukan yoga, karena ini juga merupakan jaminan agar bantuannya sungguh akan membawa hasil seperti yang diharapkan. Maka diutuslah 2 orang bidadari yang kecantikannya menakjubkan, yakni Tilotama dan Supraba, untuk mengujinya. Konon setelah mereka diciptakan, mereka menghormati para dewa dengan melakukan pradaksina. Para dewa demikian terpesonanya, sehingga Brahma mengenakan 4 muka dan Indra 1000 mata, agar selalu dapat mengamati kemana keduanya tanpa merugikan martabatnya dengan berputar-putar juga. Dalam cerita Sansekerta, Siwalah yang bercatur muka, sementara Brahma tetap tenang.
Sebagai satria pilihan, maka Arjuna sangat tabah dan tahan dengan godaan tersebut. Walau kedua bidadari tersebut menggunakan segala akal dan upaya yang dapat mereka pikirkan, tetap saja Arjuna bergeming dan usaha mereka sia-sia. Bahkan konon dalam beberapa versi diceritakan, Supraba justru jadi jatuh hati dengan Arjuna. Dengan rasa kecewa, akhirnya mereka pulang ke Kahyangan dan melaporkan hal ini kepada Indra. Bagi para dewa, kegagalan ini justru merupakan suatu berita gembira, karena dengan demikian terbuktilah salah satu syarat calon mereka. Mengetahui hal ini, selanjutnya Siwa memutuskan untuk turun sendiri ke dunia. Kali ini dia berwujud sebagai seorang pemburu. Sementara itu, tempat lain, para raja raksasa di sekitar pertapaan Arjuna mendengar berita apa yang telah terjadi di Gunung Indragila. Kemudian mereka mengutus seorang raksasa bernama Muka untuk mengusik Arjuna dan membatalkan yoganya. Dengan berwujud seekor babi hutan, ia mengacaukan tempat pertapaan Arjuna. Terkejut oleh segala hiruk-pikuk, Arjuna keluar dari pertapaannya dan mengangkat senjata. Dengan sekali panah, maka babi hutan itu pun mati tertikam oleh panah Arjuna. Tanpa diduga sama sekali, ternyata ketika didekati, tubuh babi hutan tersebut telah tertancap 2 buah panah. Ternyata pada saat bersamaan, sang pemburu yang aslinya adalah Siwa juga berhasil menancapkan panahnya. Terjadilah perselisihan di antara keduanya atas siapa yang berhak menuntut binatang tersebut. Perselisihan memuncak hingga diputuskan beradu menggunakan panah. Panah-panah sakti Siwa berhasil dipatahkan kekuatannya oleh Arjuna. Akhirnya pertempuran dilanjutkan dengan berkelahi. Arjuna hampir kalah, memegangi kaki lawannya atau bahkan Arjuna akan membanting tubuh pemburu, dan sang pemburu pun lenyap. Yang muncul selanjutnya adalah Siwa, bersemayam selaku Ardhanariswara, setengah pria setengah wanita di atas bunga Padma. Arjuna kemudian memujanya dengan suatu wadah pujian yang mengungkapkan pengakuannya terhadap Siwa yang hadir dalam segala bentuk. Siwa kemudian menghadiahkan Arjuna sebuah panah yang maha sakti dan tidak dapat dipatahkan oleh apapun juga, namanya Pasupati. Sekaligus diberikan pengetahuan bagaimana cara menyimpannya secara gaib dan menggunakannya kelak. Sesudah itu Siwa lenyap. Ketika Arjuna bersiap-siap kembali kepada saudara-saudaranya dan berniat memberitakan keberhasilannya dalam memperoleh senjata mahasakti dari Siwa, datanglah 2 orang dewi utusan Indra. Mereka memberitahukan Arjuna supaya menghadap Indra untuk membantu para dewa dalam membunuh Raja Raksasa Mahasakti Niwatakawaca. Untuk sesaat, Arjuna merasa ragu-ragu, karena jika ia mengabulkan permintaan tersebut, maka ia akan lebih lama lagi terpisah dari saudara-saudaranya. Namun akhirnya ia menyetujui. Ketika sampai di Kahyangan, Arjuna disambut dengan riang gembira. Para bidadari menjadi semakin tergila-gila dengan kehadiran Arjuna di Kahyangan. Demikian pula dengan Supraba. Indra menjelaskan keadaan yang tidak menguntungkan karena adanya permintaan dan niat jahat dari Raja Niwatakawaca. Dan sudah menjadi garis takdirnya bahwa raja tersebut hanya dapat dikalahkan oleh seorang manusia terpilih. Namun mereka juga harus dapat menemukan pusat kesaktian raja tersebut, sehingga nanti dari situlah dia dapat dikalahkan.
Setelah menerima semua penjelasan tersebut, Arjuna menyetujui untuk membantu. Kemudian disusunlah suatu strategi untuk tujuan itu semua. Walau agak malu-malu, namun dalam hatinya senang. Karena tugas itu pula, maka Supraba jadi semakin dekat dengan Arjuna. Disetujui bahwa Supraba akan diserahkan kepada Niwatakawaca. Namun sebagai pendamping disertakan juga Arjuna dengan sembunyi-sembunyi. Tugas utama Supraba nantinya adalah merayu sang raja supaya mau membocorkan rahasia kekuatannya. Ketika sampai di kerajaan Niwatakawaca, Supraba sempat ragu-ragu apakah dia nanti akan mampu menjalankan tugas yang diembannya. Arjuna memberi semangat dan dorongan bahwa terpujilah dia yang mendapat tugas mulia tersebut demi kesejahteraan dan kedamaian para dewa serta jagat raya. Arjuna akhirnya meyakinkan Supraba bahwa dia akan berhasil asal ia menggunakan segala rayuan seperti yang ia perlihatkan ketika Arjuna sedang bertapa di dalam gua, biarpun waktu itu sia-sia. Setibanya di kerajaan Niwatakawaca, Supraba disambut oleh para bidadari yang dulu mengenalinya. Mereka menanyakan bagaimana keadaan di Kahyangan. Supraba menceritakan bagaimana ia meninggalkan Kahyangan atas kemauannya sendiri karena tahu bahwa Kahyangan akan dihancurkan. Maka sebelum semua itu terjadi dan dia menjadi barang rampasan perang, ia memutuskan untuk menyeberang ke Raja Niwatakawaca. Supraba selanjutnya dibawa menghadap sang raja. Seketika ia bangun dan bergegas menuju Taman Sari. Supraba menolak segala desakan dan bujuk rayu penuh birahi sang raja. Dia menjelaskan agar sang raja bersabar hingga fajar menyingsing. Ia justru sekarang merayunya sambil memuji-muji kekuatan dan kesaktian sang raja yang tak terkalahkan itu. Ia terus berusaha mengorek keterangan bagaimana Yoga Niwatakawaca dulu berhasil memperoleh restu dan kesaktian luar biasa dari Dewa Rudra. Sang raja akhirnya terjebak oleh bujuk rayu dan kecantikan Supraba dan membuka rahasianya. Dikatakan bahwa ujung lidahnya adalah tempat kesaktiannya. Mendengar berita itu, Arjuna segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan mulai mengadakan kegaduhan di istana raja. Niwatakawaca terkejut oleh kekacauan dahsyat mendadak tersebut. Dia justru mencari tahu apa gerangan penyebabnya. Di lain pihak, suasana itu justru dimanfaatkan oleh Supraba untuk melarikan diri bersama Arjuna. Meluaplah amarah sang raja dan segera menyadari bahwa ia telah tertipu. Segera ia memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan diri menyerbu Kahyangan, tempat para dewa. Di Kahyangan, suasana menjadi cerah dengan datangnya kembali Arjuna dan Supraba dengan selamat. Segera pula diadakan persiapan dan taktik untuk menyambut serangan pasukan Raja Niwatakawaca. Sementara hanya Arjuna dan dibantu oleh Indra yang nanti bertugas untuk membunuh Niwatakawaca dengan senjata pamungkas karena ucapan sang raja yang kurang hati-hati. Tentara para dewa, apsara, dan Gandarwa menuju medan pertempuran di lereng sebelah selatan pegunungan Himalaya dan mengatur barisan dalam sebuah posisi disebut Makara, berbentuk seperti udang raksasa. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan dan terjadi dengan sengit, sampai-sampai Niwatakawaca sendiri terjun ke medan tersebut dan mencerebrekan pasukan para dewa. Mereka terpaksa segera mengundurkan diri. Karena juga sebagai taktik,
Arjuna yang bertempur di bagian di belakang pura-pura terhanyut dalam pasukan yang lari terbirit-birit tersebut, tapi dengan busur panah dan sakti yang telah disiapkannya. Ketika pasukan musuh terus memburu dan Raja Newatakawaca berteriak-teriak dengan segala amarah dan sumpah serapahnya, Arjuna menarik busurnya, melesat lurus dan langsung menembus ujung lidah sang raja. Seketika itu pula ia tersungkur dan mati. Para pasukan raksasa segera melarikan diri atau dibunuh. Para dewa, apsara, dan gandarwa yang mati kemudian dihidupkan kembali dengan cipratan air suci amerta dan kembali ke kahyangan. Atas segala upaya dan keberhasilan Arjuna, maka dia menerima penghargaan dari Dewa Indra. Selama 7 hari 7 malam dia menikmati kenikmatan surgawi, setara dengan 7 bulan di dunia atas tindakannya yang penuh kejantanan. Ia bersemayam bagaikan seorang raja di atas tahta Indra dan bersanding dengan bidadari cantik cerita Supraba. Namun seiring bergulirnya waktu, Arjuna semakin gelisah dan rindu akan saudara-saudaranya. Akhirnya dengan izin Indra, maka Arjuna kembali lagi ke dunia dan menemui saudara-saudaranya tanpa menceritakan hadiah surgawi yang diterimanya, kecuali hadiah senjata panah Mahasakti Pasupati hasil tapa beratanya di Gunung Indrakila. Demikian cerita singkat Arjuna Wiwaha yang merupakan salah satu karya sastra zaman Kerajaan Kahuripan. Selain karya sastra Kahuripan juga meninggalkan bangunan bersejarah yang disebut candi sebagai sarana pemujaan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.